Pernahkah Anda terbangun di malam hari, dihantui pertanyaan, mengapa dia meninggalkanku untuk pria itu? Pertanyaan yang membangkitkan kebingungan dan rasa sakit, tetapi Anda tidak sendirian dalam pencarian kejelasan ini. Hari ini, kita akan mengupas lapisan situasi yang membingungkan ini. Sepanjang sejarah, bahkan para filsuf Stoa yang terkenal karena pengejaran kebijaksanaan dan pengendalian emosi bergulat dengan memahami sifat keinginan manusia yang seringkali irasional. Mereka mengajarkan kita bahwa dengan membudidayakan rasionalitas dan introspeksi, kita dapat menghadapi kebenaran yang paling menyakitkan sekalipun dengan ketenangan. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 10 alasan mengejutkan mengapa wanita yang tampak luar biasa mungkin tertarik pada bad boy stereotip daripada pria baik yang dapat diandalkan. Dengan memahami dinamika ini, Anda akan diperlengkapi dengan lebih baik untuk menangani patah hati dan melindungi diri Anda dari serangan mendadak di masa depan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan ikon lonceng untuk bergabung dengan komunitas kita dan mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan Stoa yang membantu Anda menavigasi gejolak emosi kehidupan. Tetaplah bersama kami dan mari kita mulai perjalanan penemuan diri dan ketahanan emosional ini bersama-sama. Nomor 1. Sensasi ketidakpastian. Di dunia sekarang ini di mana kenyamanan dan keterprediksian adalah norma, otak kita masih mendambakan kegembiraan hal yang tidak diketahui. Kerinduan akan kegembiraan ini berakar dalam di masa lalu evolusi kita. Dulu, ketidakpastian sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keragaman genetik. Wanita, seperti semua manusia, terprogram untuk mencari kegembiraan dan pengalaman baru. Meskipun pasangan yang penuh perhatian menawarkan stabilitas dan keterprediksian, mungkin ia kekurangan pasang surut emosi yang membuat kita tetap terlibat dan terstimulasi. Contohnya, bayangkan seorang wanita dalam hubungan dengan pria yang baik dan perhatian. Tindakannya dapat diprediksi, dia ingat hari jadi, selalu menelepon ketika dia bilang akan menelepon, dan memberikan kehadiran yang mantap dan nyaman. Namun, keterprediksian perilakunya terkadang terasa monoton. Masuklah yang disebut brengsek yang tindakan dan perilakunya yang tidak terduga menyuntikkan drama dan kegembiraan ke dalam hidupnya. Perilakunya yang spontan dan terkadang tidak menentu menciptakan pasang surut emosi, membuat hubungan terasa lebih mendebarkan dan intens. Ketertarikan pada ketidakpastian ini bukan hanya tentang mencari kegembiraan demi kegembiraan itu sendiri. Dari sudut pandang evolusi, terlibat dengan pasangan yang tidak dapat diprediksi pernah membantu memastikan keragaman genetik dan menghindari perkawinan sedarah. Pengalaman baru yang dibawa oleh brengsek ini memberikan rasa baru dan petualangan yang sangat penting bagi nenek moyang kita. Namun, sementara sensasi ketidakpastian bisa jadi memikat, seringkali disertai dengan kurangnya keamanan jangka panjang. Seiring waktu, banyak wanita menyadari bahwa hubungan yang tidak stabil ini kekurangan stabilitas dan keandalan yang diinginkan pikiran rasional mereka untuk masa depan yang aman. Kegembiraan awal memudar dan kebutuhan akan pasangan yang dapat diandalkan menjadi lebih jelas. Sebagai seorang stoik, penting untuk memahami dan menerima aspek sifat manusia ini tanpa menerimanya secara pribadi. Menyadari bahwa perilaku ini didorong oleh naluri evolusi yang mendalam memungkinkan kita mendekati situasi dengan empati dan kebijaksanaan. Alih-alih merasa sakit hati atau kesal, kita dapat fokus untuk mempertahankan stabilitas dan kebaikan kita sendiri. Memahami bahwa kepuasan sejati dalam hubungan berasal dari keseimbangan antara kegembiraan dan keamanan. Dengan merangkul prinsip-prinsip Stoa, kita belajar untuk tetap tenang dan tidak tergoyahkan oleh keinginan orang lain. Kita menerima bahwa meskipun kita mungkin tidak selalu menjadi sumber ketidakpastian yang mendebarkan, kebaikan dan keandalan kita yang konsisten adalah kebajikan yang tak ternilai harganya. Pada akhirnya, kualitas-kualitas inilah yang membangun hubungan yang kuat dan langgeng berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan. Untuk menangani ini, ingatlah gagasan Stoa untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Anda tidak dapat mengendalikan preferensi atau tindakan orang lain, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Teruslah menjadi orang baik, hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan menawarkan stabilitas. Wanita yang menghargai keamanan jangka panjang dan perhatian tulus pada akhirnya akan mengenali kualitas-kualitas ini. Ini tentang jujur pada diri sendiri dan memahami bahwa hubungan yang bermakna dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan hanya kegembiraan sesaat. Nomor 2. Keinginan untuk memperbaiki si brengsek yang rusak. Banyak wanita memiliki dorongan bawaan untuk merawat dan memperbaiki
Para brengsek sering memainkan sisi terluka mereka dengan bertingkah depresi, pesimis, dan tertutup secara emosional. Perilaku ini membuat wanita percaya bahwa pria-pria ini telah menderita trauma atau rasa sakit emosional yang menyebabkan perilaku sulit mereka. Mereka merasakan kebutuhan yang kuat untuk menjadi orang istimewa yang dapat menembus bagian luar brengsek yang keras dan mengungkap pria rentan yang mereka bayangkan bersembunyi di bawahnya. Wanita melihatnya sebagai tantangan pribadi untuk mengubah dan menyelamatkannya, berpikir bahwa jika mereka cukup sabar dan penuh kasih, mereka dapat memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Si brengsek mendukung keyakinan ini dengan sesekali menurunkan pertahanannya atau menunjukkan sekilas sisi yang lebih baik. Perilaku ini membuat wanita semakin banyak mencurahkan energi untuk mencoba memunculkan sisi itu secara permanen, sementara dia terus memberinya harapan yang cukup. Dari perspektif Stoa, penting untuk memahami bahwa dinamika ini bukan tentang Anda atau nilai Anda. Anda tidak dapat mengendalikan ketertarikan seseorang pada gagasan untuk memperbaiki orang yang rusak, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Bayangkan Anda sedang berlayar dengan kapal. Anda dapat mengarungi perairan, menyesuaikan layar Anda, dan mengendalikan arah Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan angin. Angin dalam metafora ini mewakili tindakan dan perasaan orang lain. Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa beberapa wanita tertarik pada brengsek, tetapi Anda dapat memilih bagaimana bereaksi. Contoh nyata bisa jadi Sarah yang berkencan dengan Tom, seorang brengsek yang sering bertingkah menjauhkan diri dan murung. Sarah percaya bahwa dialah yang bisa membantu Tom terbuka dan sembuh. Dia mencurahkan banyak waktu dan energi ke dalam hubungan itu, berharap untuk mengungkap pria penuh kasih yang dia bayangkan ada di bawah eksterior keras Tom. Kadang-kadang Tom akan menunjukkan sisi yang lebih lembut, memberi Sarah harapan dan membuatnya berusaha lebih keras. Sementara itu, pria baik seperti Anda yang konsisten dan penuh hormat tidak memicu naluri penyelamat ini dalam diri Sarah karena mereka tidak tampak cukup rusak untuk memicu keinginan itu. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Rangkullah prinsip Stoa untuk fokus pada tindakan dan respons Anda sendiri. Teruslah menjadi pria baik, tetapi juga sadari bahwa Anda pantas mendapatkan seseorang yang menghargai Anda apa adanya, bukan untuk proyek yang ingin mereka perbaiki. Kembangkan kesabaran dan pengertian, tetapi juga tetapkan batasan dan pertahankan harga diri Anda. Ingat, orang yang tepat akan menghargai Anda apa adanya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kedamaian pikiran datang dari dalam dan bahwa kita harus mencari kepuasan dalam tindakan dan kebajikan kita sendiri, bukan dalam validasi eksternal. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya akan menavigasi kompleksitas hubungan dengan lebih efektif, tetapi juga menemukan kepuasan yang lebih dalam menjadi diri Anda yang baik hati. Nomor 3. Para brengsek tampak bernilai tinggi, bahkan jika mereka tidak bermaksud demikian. Para brengsek seringkali menampilkan ciri-ciri yang diasosiasikan masyarakat dengan nilai tinggi, seperti egoisme, kepercayaan diri yang berlebihan, kebanggaan, selera akan risiko, dan penentangan terhadap norma-norma sosial. Ciri-ciri ini dapat menciptakan ilusi kekuatan dan keinginan. Contohnya, seorang pria yang egois dan percaya diri mungkin terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut untuk mengejarnya. Ini bisa jadi menarik karena menunjukkan ketegasan dan determinasi. Seorang pria yang mengambil risiko dan menentang norma-norma sosial mungkin tampak petualang dan menyenangkan, kualitas yang bisa jadi memikat. Wanita mungkin secara naluriah melihat ciri-ciri ini sebagai tanda genetika yang kuat yang mereka inginkan pada pasangan. Pada tingkat naluriah, ciri-ciri ini dapat membuat para brengsek tampak lebih menarik meskipun memiliki kekurangan. Persepsinya adalah bahwa pria-pria ini dapat menawarkan kepemimpinan yang kuat, perlindungan, dan kegembiraan ketidakpastian. Di sisi lain, pria yang terlalu perhatian dan ingin menyenangkan dari awal mungkin terlihat terlalu mudah dan kurang kompetitif. Hal ini dapat membuat mereka tampak kurang menarik atau kurang menantang, yang dapat mengurangi nilai mereka yang dipersepsikan. Pendekatan Stoa mengajarkan kita untuk mempertahankan nilai kita melalui pengendalian diri dan keseimbangan, bukan melalui perhatian atau kebutuhan yang berlebihan. Kecenderungan brengsek untuk menarik diri dan mempertahankan tingkat ketidakpedulian tertentu membuatnya tampak lebih sulit dipahami dan berharga. Sifatnya yang sulit dipahami ini dapat memicu rasa ingin tahu dan keinginan wanita untuk mendapatkan persetujuannya, membuat si brengsek tampak lebih menarik. Anggap saja seperti ini, di alam liar, hewan yang sulit ditangkap seringkali lebih dihargai. Demikian pula,
Seorang pria yang tidak selalu tersedia dan tidak selalu mencari persetujuan mungkin dilihat sebagai hadiah yang lebih besar. Ini tidak berarti bahwa menjadi brengsek adalah hal yang baik, tetapi ini menyoroti pentingnya menjaga harga diri, kepercayaan diri, dan rasa kemandirian, yang semuanya merupakan prinsip-prinsip utama Stoa. Sebagai seorang Stoik, tujuannya bukanlah untuk meniru ciri-ciri negatif brengsek, tetapi untuk memahami nilai harga diri dan kemandirian. Dengan menjadi percaya diri, mandiri, dan seimbang, Anda dapat menampilkan diri Anda sebagai individu yang bernilai tinggi tanpa harus menggunakan perilaku negatif. Keseimbangan ini memungkinkan Anda untuk menjaga integritas Anda sambil tetap menarik dan diinginkan. Nomor 4. Para brengsek pamer di depan umum. Bayangkan Anda sedang keluar bersama teman-teman dan ada satu orang yang selalu menjadi pusat perhatian. Dia keras, membuat lelucon dengan mengorbankan orang lain, dan memamerkan kekayaannya tanpa rasa malu. Perilaku ini mungkin tampak menjijikkan, tetapi berakar pada sesuatu yang lebih dalam, masa lalu evolusi kita. Para brengsek yang terampil menciptakan drama dan membuat keributan memanfaatkan naluri yang sama yang pernah membantu nenek moyang kita memamerkan sifat terbaik mereka untuk menarik pasangan. Di alam liar, hewan seringkali memamerkan kekuatan mereka untuk menarik pasangan. Pikirkan tentang burung merak yang memamerkan bulunya yang berwarna-warni. Demikian pula, perilaku mencari perhatian pada pria ini seperti ekor merak yang mencolok, dirancang untuk menarik perhatian. Konfrontasi publik, menggoda wanita dalam lingkungan sosial, memamerkan uang, dan menaiki tangga sosial adalah semua padanan modern dari pertunjukan ini. Wanita telah berevolusi untuk mengenali ciri-ciri ini sebagai pertunjukan yang menarik dan keterampilan kompetitif. Bukan berarti mereka lebih menyukai perilaku buruk, tetapi kemampuan brengsek untuk mendominasi situasi sosial dapat secara keliru dilihat sebagai tanda nilai pasangan yang tinggi. Sebaliknya, pria baik yang menjaga profil rendah seringkali diabaikan. Kerendahan hati dan kepercayaan diri mereka yang tenang memang mengagumkan, tetapi mereka tidak menonjol dengan cara yang sama. Contohnya, pertimbangkan skenario di mana seorang wanita keluar bersama teman-temannya dan ada dua pria hadir. Yang satu adalah pria baik, sopan, hormat, dan percaya diri dengan tenang. Yang lainnya adalah seorang brengsek yang membuat keributan, menggoda semua orang di sekitarnya, dan menarik semua perhatian. Naluri wanita mungkin membawanya untuk lebih memperhatikan si brengsek karena perilakunya meniru keberanian dan kepercayaan diri yang pernah krusial untuk kelangsungan hidup. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya pengendalian diri dan kekuatan batin, berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Pria baik seringkali mewujudkan prinsip-prinsip ini, tetapi di dunia interaksi sosial yang keras dan kacau, kekuatan tenang mereka dapat dibayangi oleh perilaku mencolok para brengsek. Ini tidak berarti bahwa menjadi pria baik kurang berharga. Artinya, dalam beberapa lingkungan sosial, ciri-ciri yang membuat seseorang menjadi pasangan yang baik mungkin tidak langsung terlihat. Jadi, mengapa wanita meninggalkan pria baik untuk para brengsek? Ini bukanlah pilihan sadar untuk lebih menyukai perilaku buruk. Ini adalah respons naluriah terhadap tampilan kepercayaan diri dan dominasi yang berani yang sering ditunjukkan oleh para brengsek. Inti dari ini bukanlah untuk menjadi seorang brengsek untuk mendapatkan perhatian, tetapi untuk memahami bahwa terkadang menonjol dengan cara yang positif dan memamerkan kekuatan Anda dapat membantu Anda diperhatikan tanpa mengorbankan nilai-nilai Anda. Nomor 5. Para brengsek mendambakan kegembiraan. Banyak brengsek dengan sengaja terlibat dalam perilaku mengganggu dalam hubungan, seperti memberikan silent treatment, menunjukkan perubahan suasana hati yang tidak terduga, dan menampilkan ledakan kecemburuan secara tiba-tiba. Perilaku yang tidak menentu ini menciptakan rasa ketidakstabilan, menjaga hubungan dalam kondisi stres dan ketidakpastian yang konstan. Kecemasan yang berkelanjutan ini dapat menyebabkan siklus keterikatan dan ketergantungan yang cemas. Ini seperti gema disfungsional dari masa lalu evolusi kita di mana ketakutan akan diusir dari kelompok selalu ada. Tidak seperti para brengsek ini, pria baik yang memberikan stabilitas dan konsistensi tidak membangkitkan kecemasan yang telah didambakan pikiran pasangan mereka. Tanpa ancaman intermiten ini, otak menjadi gelisah dan secara bertahap kehilangan minat. Dari perspektif Stoa, dinamika ini dapat dipahami melalui lensa pengendalian emosi dan kebajikan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai stabilitas, rasionalitas, dan kedamaian batin, yang merupakan kualitas yang biasanya ditunjukkan oleh pria baik dalam hubungan. Mereka menawarkan kehadiran yang mantap dan dapat diandalkan,
membina lingkungan yang aman dan penuh kasih. Namun, perilaku brengsek yang tidak dapat diprediksi dapat disalahartikan sebagai kegembiraan dan gairah, menciptakan daya tarik yang beracun. Pria Stoa mungkin tampak membosankan dibandingkan karena stabilitasnya tidak memicu adrenalin, yang sama dengan perilaku brengsek yang tidak menentu. Tetapi persepsi ini berakar pada kesalahpahaman tentang apa itu kebahagiaan dan kepuasan sejati. Menurut Stoicisme, kepuasan sejati datang dari kedamaian batin dan kebajikan, bukan dari kekacauan dan drama eksternal. Jadi, mengapa wanita terkadang meninggalkan pria baik untuk para brengsek? Itu karena para brengsek dengan tindakan mengganggunya memanfaatkan bagian primal otak yang menyamakan ketidakpastian dengan kegembiraan. Kegembiraan ini dapat disalahartikan sebagai gairah, membuat hubungan tampak lebih intens dan hidup. Tetapi kenyataannya, itu adalah sensasi dangkal yang tidak memiliki kedalaman dan substansi hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan prinsip-prinsip Stoa. Kesimpulannya, meskipun mungkin tergoda untuk meniru perilaku para brengsek untuk menjaga hubungan tetap menyenangkan, penting untuk diingat bahwa kepuasan sejati dalam suatu hubungan datang dari stabilitas, rasa hormat, dan pengendalian emosi. Pria baik yang mewujudkan kebajikan Stoa ini mungkin tidak selalu dipandang mendebarkan, tetapi mereka menawarkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna yang tahan uji waktu. Rangkullah prinsip-prinsip Stoicisme dan Anda akan menemukan bahwa pasangan yang tepat akan menghargai cinta yang stabil dan berbudi luhur yang Anda berikan. Nomor 6. Menguji otoritas pria. Salah satu alasan mengapa wanita meninggalkan pria baik untuk para brengsek bermuara pada naluri kuno, menguji otoritas pria. Bahkan di zaman modern, banyak wanita secara bawah sadar mengevaluasi apakah pasangan mereka cukup kuat untuk menjadi penyedia dan pelindung yang baik bagi anak-anak di masa depan. Mungkin tampak aneh, tetapi pria yang menampilkan kepercayaan diri yang berlebihan dan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya mungkin tampak lebih cocok dengan gagasan kuno tentang kebugaran genetik daripada pria modern yang berpikiran adil yang percaya pada kesetaraan. Pertimbangkan seorang wanita yang berkencan dengan pria yang selalu mendengarkannya dan menghormati kemerdekaannya. Meskipun banyak sifat positifnya, dia mungkin mendapati dirinya entah mengapa tertarik pada pria lain yang memancarkan kesombongan dan dominasi. Pria kedua ini mungkin menuntut kepatuhan, bertindak posesif, atau bahkan merendahkannya. Sementara secara intelektual dia tahu bahwa perilaku seperti itu tidak dapat diterima. Sebagian dari dirinya secara naluriah menanggapi gagasan sosok otoritas yang kuat yang dapat memberikan keamanan selama masa-masa sulit atau penuh tekanan. Dari perspektif Stoa, penting untuk memahami bahwa naluri ini tidak rasional dan seringkali bertentangan dengan nilai dan prinsip kita yang lebih tinggi. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengenali dan mengelola emosi dan dorongan kita, membantu kita merespons dengan bijak daripada bereaksi secara impulsif. Dalam konteks ini, pria yang mewujudkan kebajikan Stoa seperti pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keadilan menawarkan kekuatan yang lebih dalam dan lebih tulus yang melampaui tampilan dominasi yang dangkal. Namun, tantangannya terletak pada mengatasi naluri yang mengakar dalam dan ekspektasi masyarakat ini. Misalnya, seorang pria Stoa mungkin menunjukkan kekuatannya bukan melalui perilaku mengendalikan, tetapi dengan teguh pada prinsip-prinsipnya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan, dan menangani konflik dengan tenang dan nalar. Pendekatan ini membina kemitraan yang lebih sehat dan lebih setara, bahkan jika tidak segera memuaskan gagasan kuno tentang otoritas dan kendali. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Rangkullah kebajikan Stoa dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tunjukkan kekuatan Anda melalui ketenangan dan nalar. Jadilah pilar dukungan dan keteguhan. Kenali bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip Anda, tidak peduli apapun keadaannya. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menjadi pasangan yang lebih baik, tetapi juga menarik orang-orang yang menghargai kekuatan dan kesetaraan yang tulus. Nomor 7. Daya tarik misteri. Orang yang sulit ditebak seringkali menciptakan rasa daya tarik dengan menjaga kehidupan dan perasaan mereka tetap kabur. Mereka tidak banyak berbagi tentang diri mereka sendiri, yang membuat mereka tampak langka dan menarik. Misteri ini menarik orang lain, membuat mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi di bawah permukaan. Bayangkan mencoba memecahkan teka-teki yang kompleks. Semakin menantang, semakin besar investasi Anda di dalamnya. Hal ini mirip dengan bagaimana individu yang sulit dipahami dapat memikat minat seseorang. Ambil contoh seorang pria yang hangat dan menarik suatu saat,
lalu menjauh dan dingin di saat berikutnya. Ketidakkonsistenan ini dapat memicu kebutuhan putus asa pada orang lain untuk memenangkan komitmen penuh dan kejelasan darinya. Rasanya seperti mencoba menangkap sesuatu yang sulit ditangkap. Sensasi pengejaran membuat upaya tersebut lebih menggembirakan. Roller coaster emosional ini membuat individu-individu ini tampak lebih menarik dan berharga, seperti hadiah yang didambakan yang sulit didapatkan. Kita tahu bahwa manusia sering mengejar apa yang mereka anggap langka atau sulit didapat. Mindset kelangkaan ini memicu dorongan obsesif, membuat orang yang sulit dipahami tampak lebih diinginkan. Gagasan Stoa untuk menghargai ketenangan batin di atas validasi eksternal seringkali dibayangi oleh respons primal otak terhadap ketidakpastian. Bagi otak, mereka yang terlalu mudah didapat tanpa perlu diusahakan seringkali tampak kurang memikat. Sebaliknya, mereka yang terbuka dan konsisten mungkin tampak kurang mendebarkan. Mereka berbagi hidup mereka secara terbuka dan memberikan jaminan serta kesetiaan sejak awal. Meskipun ini lebih sehat dan lebih kondusif untuk hubungan yang stabil, hal itu tidak menyulut dorongan obsesif yang sama untuk mengejar mereka seperti individu yang lebih sulit dipahami. Pertimbangkan seorang pria yang mewujudkan nilai-nilai Stoa, selalu jujur, transparan, dan konsisten dalam tindakannya. Meskipun keandalan dan kesetiaannya merupakan sifat yang tak ternilai, mereka mungkin tidak memicu kegembiraan yang sama seperti seseorang yang tidak dapat diprediksi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pria Stoa kurang berharga. Faktanya, keteguhannya adalah pilar kekuatan dan kebajikan. Namun, di dunia yang didorong oleh kepuasan dan kegembiraan instan, daya tarik misteri terkadang dapat menutupi nilai sejati dari konsistensi dan keandalan. Sensasi pengejaran dan daya tarik misteri dapat menjadi kekuatan yang kuat yang menarik orang menjauh dari pria baik dan dapat diandalkan. Sangat penting untuk mengenali dinamika ini dan memahami bahwa sementara kegembiraan hal yang tidak diketahui dapat memikat, nilai abadi terletak pada kebajikan yang konsisten dan andal yang diperjuangkan oleh stoisisme. Nomor 8. Para brengsek memicu kecemburuan. Kecemburuan, meskipun konotasinya negatif, berakar dalam sejarah evolusi kita. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang memastikan nenek moyang kita tetap setia dan menyediakan sumber daya untuk keturunan mereka. Para brengsek dengan perilaku narsistik dan genit mereka tanpa disadari memanfaatkan naluri primal ini. Mereka menciptakan lingkungan di mana kecemburuan berkembang, membuat wanita merasakan dorongan kuat untuk memenangkan kasih sayang mereka dan membuktikan nilai mereka. Bayangkan sebuah skenario, seorang wanita berkencan dengan pria baik yang ramah, dapat diandalkan, dan selalu ada. Dia menunjukkan komitmennya sejak awal, menawarkan keamanan dan stabilitas padanya. Namun, di sampingnya ada seorang brengsek yang acuh tak acuh, tidak dapat diprediksi, dan tampaknya memiliki pesona magnetis. Perilaku brengsek membangkitkan kecemasan dan rasa tidak aman yang mendalam pada wanita, membuatnya merasa perlu bersaing untuk mendapatkan perhatiannya dan mengubahnya untuk memvalidasi statusnya sebagai pasangan terpilih. Ini tidak berarti bahwa wanita secara sadar lebih memilih brengsek. Sebaliknya, sifat brengsek yang tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami memicu respons bawah sadar. Ketidakpastian yang mereka bawa meniru tingkat persaingan yang lebih tinggi dan nilai pasangan yang dipersepsikan lebih besar. Sebaliknya, pria baik yang dapat diandalkan dan transparan dalam niat mereka mungkin secara bawah sadar dilihat sebagai menawarkan tantangan yang lebih kecil, oleh karena itu dipersepsikan memiliki nilai pasangan yang lebih rendah. Dari sudut pandang Stoa, penting untuk memahami bahwa perilaku ini bukanlah cerminan dari nilai kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, reaksi, dan tindakan kita. Alih-alih merasa sakit hati atau tidak dihargai, kita dapat memilih untuk melihat situasi ini sebagai peluang untuk tumbuh dan menjaga harga diri kita. Jadi, ketika Anda melihat seorang wanita meninggalkan pria baik untuk seorang brengsek, ingatlah bahwa seringkali ada faktor psikologis dan evolusi yang lebih dalam yang berperan. Dengan memahami ini, Anda dapat mendekati hubungan dengan perspektif yang seimbang, menjaga harga diri Anda dan tetap setia pada nilai-nilai Anda. Intinya adalah merangkul sifat Anda sebagai pria baik, mengenali dinamika yang bermain, dan tidak membiarkan situasi ini menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Kebijaksanaan Stoa sejati terletak pada tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh tindakan orang lain. Nomor 9. Para brengsek mendorong pengembangan diri. Para brengsek memiliki bakat untuk membuat pasangan mereka merasa tidak aman tentang berbagai aspek diri mereka, baik itu penampilan, keterampilan sosial, pencapaian,
atau kepercayaan diri. Kritik ini, baik langsung maupun tidak langsung, memaksa wanita untuk menghadapi rasa tidak aman mereka. Mereka mulai terobsesi dengan cara-cara untuk memperbaiki diri, percaya bahwa dengan menjadi versi ideal dari diri mereka sendiri, mereka akan memenangkan persetujuan dan kasih sayang si brengsek. Ini adalah siklus setan di mana persetujuan selalu berada di luar jangkauan, membuat dorongan untuk pengembangan diri tanpa henti dan tidak pernah berakhir. Persetujuan dari seorang brengsek seringkali sulit dipahami dan tidak konsisten. Hal ini membuat wanita dalam keadaan terus-menerus berjuang, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, berbuat lebih baik, dan terlihat lebih baik. Dorongan konstan untuk pengembangan diri ini bisa jadi melelahkan, tetapi juga sangat memotivasi. Ini memanfaatkan naluri biologis yang mendalam untuk bersaing dan unggul, terutama dalam konteks hubungan romantis. Di sisi lain, pria baik memberikan penerimaan dan validasi yang tulus. Mereka menghargai pasangan mereka apa adanya tanpa perlu mereka berubah atau terus-menerus memperbaiki diri. Kemurahan hati dan stabilitas emosional ini terkadang dapat menetralkan naluri yang sama yang dieksploitasi oleh para brengsek. Ketika seorang wanita merasa aman dan diterima, dia mungkin merasa tidak terlalu tertekan untuk berjuang demi pengembangan diri yang konstan. Hubungan itu stabil dan memelihara, tetapi mungkin kekurangan dorongan intens yang datang dari mencari persetujuan. Dalam stoicisme, tindakan para brengsek dapat dilihat sebagai bentuk terdistorsi dari latihan stoa untuk menggunakan kesulitan untuk membangun kekuatan dan ketahanan. Kritik terus-menerus dan gejolak emosional dapat bertindak sebagai guru yang keras, mendorong pasangan mereka menuju pengembangan diri dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Namun, ini bukanlah cara yang paling sehat untuk tumbuh. Pengembangan diri sejati menurut stoicisme harus datang dari dalam dan tidak didorong oleh perilaku beracun orang lain. Jika Anda berada dalam posisi pria baik, penting untuk mengenali nilai pendekatan Anda. Meskipun Anda mungkin tidak mendorong dorongan tanpa henti yang sama untuk pengembangan diri seperti yang dilakukan para brengsek, Anda menawarkan jalan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan untuk pertumbuhan. Dorong pertumbuhan pasangan Anda dengan cara yang positif dan suportif. Soroti kekuatan mereka dan dengan lembut bimbing mereka ke arah area perbaikan tanpa membuat mereka merasa tidak memadai. Pada akhirnya, sementara para brengsek mungkin mendorong wanita menuju pengembangan diri melalui cara-cara negatif, pria baik menawarkan jalan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Rangkullah prinsip stoa tentang pengembangan diri dari dalam dan pahamilah bahwa pertumbuhan sejati datang dari kekuatan dan ketahanan batin, bukan dari perilaku beracun orang lain. Dengan membina lingkungan yang suportif dan penuh kasih, Anda dapat menginspirasi pengembangan diri yang tulus dan langgeng pada pasangan Anda. Nomor 10. Kecanduan gejolak emosional. Mirip dengan keinginan akan ketidakpastian, pasang surut emosi yang intens yang diberikan oleh para brengsek dapat menjadi adiktif. Kecanduan gejolak emosional ini dapat membuat wanita meninggalkan pria baik seperti Anda untuk para brengsek. Mari kita bahas lebih dalam tentang ini. Bayangkan Anda berada dalam hubungan dengan seorang wanita dan Anda menyediakan lingkungan yang stabil dan penuh perhatian. Awalnya, dia menikmati stabilitas ini, tetapi seiring waktu, kegembiraan mungkin memudar. Pria baik menawarkan keamanan, keterprediksian, dan dukungan yang konsisten. Namun, bagi sebagian wanita, ini bisa mulai terasa membosankan, terutama jika mereka terbiasa dengan hubungan yang lebih kacau. Di sisi lain, para brengsek menawarkan roller coaster emosi. Mereka mungkin memberikan kasih sayang dan perhatian suatu hari, lalu menjauh atau memperlakukannya dengan buruk di hari berikutnya. Siklus gejolak emosional ini diikuti oleh periode singkat kasih sayang dapat menjadi sangat adiktif. Mirip dengan cara kerja kecanduan zat, mengaktifkan jalur penghargaan otak. Katakanlah seorang wanita berkencan dengan seorang brengsek yang sering memberinya silent treatment. Ketika dia akhirnya menghubungi atau menunjukkan kasih sayang, rasanya seperti kelegaan dan kegembiraan yang luar biasa, mirip dengan minuman pertama seorang pecandu alkohol setelah periode pantangan. Siklus ini menciptakan trauma bond psikologis di mana wanita menjadi terikat secara emosional pada pasang surut hubungan. Dalam situasi ini, kasih sayang sementara dan janji dari si brengsek mengenai pusat penghargaan otak seperti obat. Penguatan kebaikan dan kekejaman yang terputus-putus membuatnya ketagihan meskipun tidak sehat. Ini membuat kepuasan yang mantap dan cinta yang konsisten dari pria baik tampak membosankan dibandingkan. Dari perspektif Stoa,
Memahami dinamika ini dapat membantu Anda mengelola emosi dan reaksi Anda. Dengan menyadari bahwa kecanduan seorang wanita terhadap gejolak emosional berada di luar kendali Anda dapat menghindari untuk menerima tindakannya secara pribadi. Alih-alih, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, mempertahankan nilai-nilai Anda, dan menemukan seseorang yang menghargai stabilitas dan perhatian tulus. Singkatnya, wanita mungkin meninggalkan pria baik untuk para brengsek karena kecanduan gejolak emosional. Siklus pasang surut emosi ini bisa menjadi adiktif seperti zat apapun, membuat cinta yang stabil dari pria baik tampak kurang menarik. Namun, dengan memahami ini melalui lensa stoicisme, Anda dapat menjaga kedamaian Anda dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam suatu hubungan. Saat kita mengakhiri percakapan ini, mari kita renungkan pelajaran berharga yang ditawarkan stoicisme kepada kita dalam menavigasi kompleksitas hubungan manusia. Para filsuf Stoa memahami bahwa hidup dipenuhi dengan dinamika yang tidak terduga, terutama dalam hal cinta dan ketertarikan. Mereka mengajarkan kita kebajikan rasionalitas, pengendalian emosi, dan introspeksi, memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Eksplorasi kita hari ini tentang mengapa wanita mungkin tertarik pada apa yang disebut bad boy alih-alih pria baik yang dapat diandalkan bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi pada dasarnya tentang memahami diri kita sendiri. Dengan membina keseimbangan internal kita dan memelihara kebajikan kita sendiri, kita dapat mendekati hubungan dengan perspektif seimbang yang menghargai baik kegembiraan maupun stabilitas. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan pemahaman ini. Jika Anda merasa diskusi hari ini mencerahkan, silakan sukai video ini dan tinggalkan komentar di bawah yang berisi pemikiran atau pengalaman Anda. Keterlibatan Anda membantu komunitas kita tumbuh lebih kuat. Jangan lupa untuk melihat video yang direkomendasikan di layar untuk wawasan lebih lanjut tentang filsafat Stoa dan bagaimana penerapannya pada tantangan kehidupan modern. Ingat, setiap langkah pemahaman membawa kita lebih dekat untuk menjalani hidup yang lebih memuaskan dan seimbang. Jadi, teruslah menonton, teruslah belajar, dan teruslah berjuang menuju pertumbuhan pribadi Anda. Berlangganan untuk konten seperti ini dan sampai jumpa lain waktu, tetaplah Stoa.